Bab 206, lebih kuat darimu di mana saja. Mengenai keterkejutannya, Jin Cheng tidak kalah terkejutnya dari yang lain. Hanya saja dia berhasil tampil lebih tenang di permukaan. Akan tetapi, jika seseorang menatap matanya dengan saksama, mereka masih dapat melihat keterkejutan yang mendalam di dalam dirinya. Ini, dia pikir Yang Chen paling-paling berada di alam bela diri roh tingkat kedua. Namun, saat dia melihatnya sekarang, dia telah meremehkan Yang Chen, yang sebenarnya telah mencapai alam bela diri roh tingkat ketiga. Kultivasi seni bela diri miliknya sama dengan Mo Sengyun. Kau ternyata juga mencapai tingkat ketiga alam bela diri roh. Wajah Mo Sengyun berubah dingin, apakah dari sinilah kepercayaan dirimu berasal? Jika kau pikir mencapai tingkat ketiga alam bela diri roh akan membuatmu setara denganku, maka kau terlalu naif. Meskipun dia berbicara dengan nada menantang, hatinya telah diaduk oleh gelombang keheranan. Apa rasa superioritasnya saat menghadapi Yang Chen? Dimanapun, dia merasa bahwa dia lebih baik dari Yang Chen dalam segala aspek, bahwa dia bisa menghancurkannya dengan cara apapun. Namun kini, rasa superioritas itu telah hilang. Mengapa? Karena Yang Chen memiliki kultivasi seni bela diri yang sama dengannya. Yang lebih penting lagi, Yang Chen lebih muda darinya. Di Sekte Tao Tu, apa yang telah dicapainya di usianya, meskipun tidak tertandingi, masih cukup baginya untuk dianggap sebagai seorang jenius di puncak. Namun hari ini, ia bertemu dengan Yang Chen, seorang pemuda yang tidak hanya lebih muda darinya tetapi juga memiliki kultivasi seni bela diri yang sama. Hal ini membangkitkan amarah dalam dirinya seolah-olah kedudukannya yang sah telah ditantang. Seperti yang kau katakan, aku memang telah mencapai alam bela diri roh tingkat ketiga. Sini, ambil telapak tanganku. Dalam sekejap mata, telapak awan hitam gunung hitam milik Yang Chen muncul dan terbentuk. Kali ini, dia memulai dengan gerakan yang kejam. Menurutmu, jurus ini akan efektif melawanku? Kata Mo Sengyun dengan suara berat. Saat berikutnya, kekuatan yang mencengangkan terpancar dari pedang di tangannya. Meskipun mungkin tidak sekuat proyeksi Black Mountain Dark Cloud Palm, dikombinasikan dengan kekuatan pedang Spirit Weapon miliknya, kekuatannya setara dengan proyeksi Black Mountain Dark Cloud Palm. Pedang pemecah gunung. Dengan teriakan keras, Mo Sengyun menusukkan pedangnya, memperlihatkan kekuatan yang setara dengan menghancurkan gunung. Pedang itu bertabrakan dengan proyeksi telapak tangan dan mereka beradu dalam sekejap. Untuk sesaat, tanah berguncang, dan udara bergema karena benturannya. Aliran truki menyebar ke segala arah, membuat orang tidak bisa tenang. Pedang pemecah gunung, ini. Wajah Jin Cheng tiba-tiba berubah, tidak bagus. Helian Cheng juga berkeringat deras, Tuan Muda, pedang pemecah gunung berasal dari teknik runtuhnya Gunung Tao Tu, dan teknik runtuhnya Gunung Tao Tu adalah teknik khas Sekte Tao Tu. Pemuda ini adalah murid dalam Sekte Tao Tu, bukan murid sekte luar. Perbedaan antara sekte dalam dan sekte luar sangat besar, yang pertama jauh melampaui yang terakhir dalam hal perlakuan dan hak istimewa. Pada saat ini, semua keraguan telah teratasi. Mengapa Mo Sengyun begitu bangga? Mengapa Mo Sengyun memiliki senjata roh? Ternyata dia adalah murid dalam Sekte Tao Tu. Sebagai murid dalam dengan kultivasi yang sangat baik, dia bisa menerima banyak hadiah dari sekte. Lingkungan kultivasinya sangat menguntungkan. Tua Sun itu menyembunyikannya dengan sangat baik. Jin Cheng menggertakkan giginya, kemarahan membuncah dalam dirinya. Meskipun alam rahasia itu sangat berharga, Jin Cheng sekarang mengerti bahwa demi mendapatkan alam rahasia, Sun Zhenghao telah berusaha keras untuk mengundang murid-murid dalam Sekte Tao Tu. Dia tahu betul bahwa murid-murid dalam itu adalah para jenius sejati, yang mampu mengalahkan semua rekan mereka. Seperti yang diharapkan, Ki sejati berangsur-angsur menghilang, dan telapak awan gelap gunung hitam Yang Chen, yang berturut-turut mengalahkan Lin Shaoyang dan Liu Taixing, gagal menaklukkan Mo Sengyun. Pertarungan antara pedang pemecah gunung dan telapak awan gelap gunung hitam menemui jalan buntu. Mo Sengyun menyipitkan matanya, jelas tidak puas dengan hasil ini. Saat berikutnya, dia mendengus dingin, biarkan aku menunjukkan kepadamu jurang pemisah di antara kita. Begitu dia selesai berbicara, sosok Mo Sengyun melesat, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia menerjang Yang Chen dari udara. Seperti yang diharapkan, Helian Cheng menggertakkan giginya, Mo Sengyun ini mengolah Tao Tu Mountain Collapsing Style, membuat tubuhnya sangat kuat.
Taotu Mountain Collaping Style adalah metode kultivasi tubuh tingkat atas. Mo Sengfun, sebagai seorang kultivator tubuh, memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak dekat. Kultivasi tubuh adalah istilah yang sensitif. Itu karena, dalam pertempuran, para kultivator tubuh seringkali memegang inisiatif. Seringkali ketika para master yang mengkhususkan diri dalam kultivasi tubuh berhadapan dengan para master yang bukan kultivator tubuh, yang pertama memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menang. Ini adalah salah satu sumber kepercayaan Mo Sengyun. Sekarang, kecepatannya meningkat drastis, dan dia muncul di depan Yang Chen dalam sekejap. Diiringi pusaran truki, pedangnya menebas ke bawah. Terlalu cepat. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Yang Chen akan dirugikan, tiba-tiba. Dentang. Yang Chen menusukkan tombaknya dan berhasil menghalangi serangan Mo Sengyun. Hal ini mengejutkan Mo Sengyun yang segera mundur, tetapi Yang Chen tertawa terbahak-bahak, "Kamu ingin membandingkan kecepatan denganku? Mari kita lihat siapa yang lebih cepat." Begitu dia mengatakan ini, dengan suara desiran, Yang Chen mengejar Mo Sengyun seperti angin. Dengan kecepatan itu, dia benar-benar melampaui Mo Sengyun. "Kamu cepat, tapi aku lebih cepat." "Apa? Kecepatan anak ini bahkan lebih cepat dari Tuan Muda Yun." Sun Zhenghao dan penonton Lin Xiaoyang sama-sama tercengang. Mereka merasa ini sangat tidak nyata. Terutama Lin Xiaoyang, sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dia kalah dari Yang Chen. Semua orang melihat bahwa kecepatan Yang Chen memang lebih cepat dari Mo Sengyun, dan mereka bahkan tidak berada di alam yang sama. Hanya ada satu kemungkinan penjelasan. Mungkinkah anak ini juga seorang kultivator tubuh? Surga. Dari mana dia mendapatkan teknik kultivasi tubuhnya? Tidak ada yang berani mempercayai fakta ini. Namun, Yang Chen memang seorang kultivator tubuh. Terlebih lagi, bukan hanya dia seorang kultivator tubuh, tetapi metode kultivasi tubuh Mo Sengyun, yang sangat dibanggakannya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yang Chen. Tubuh surgawi Taichu, yang ditempa menggunakan darah beruang hitam gunung hitam, sama sekali tidak sebanding dengan teknik penghancuran gunung Taotu. Kecepatan Yang Chen benar-benar melampaui kecepatan Mo Sengyun. Mo Sengyun tercengang, tidak dapat mempercayai kebenaran di hadapannya. "Apakah kamu juga seorang kultivator tubuh?" Mo Sengyun menggertakkan giginya. Yang Chen berkata perlahan, "Kau benar. Kau adalah seorang kultivator tubuh, dan aku juga tidak berbeda. Selain itu, kau memiliki senjata roh, dan aku juga memilikinya." Saat kata-katanya selesai, Yang Chen menyimpan tombak peraknya dan mengeluarkan tombak naga ungu terlarang dari tas penyimpanannya. Ledakan. Begitu tombak naga ungu terlarang muncul, sebuah kekuatan dahsyat melonjak keluar. "Ini adalah tanda senjata roh. Hahaha, terima seranganku." Yang Chen menjadi lebih bersemangat. Saat dia memegang tombak naga ungu terlarang, dia langsung membalikkan keadaan pertempuran. Dengan satu tusukan, dia mengarahkannya ke Mo Sengyun. Yang Chen memegang kendali dalam pertarungan mereka, benar-benar mendominasi Mo Sengyun. Bab 207, Mengalahkan Sang Jenius, memasuki alam rahasia. Yang Chen tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan instrumen spiritual. Tombak naga berenang terlarang memang merupakan instrumen spiritual. Dia telah mengamatinya dan tahu bahwa itu adalah harta yang luar biasa dan langka. Sejak memperolehnya di keluarga Gu, Yang Chen jarang menunjukkannya di depan orang lain, karena takut akan mendatangkan masalah baginya. Tapi sekarang, dengan kultivasi seni bela dirinya dan perlindungan Jin Cheng, dia tidak takut lagi pada siapapun yang mengincarnya. Yang terpenting, mengalahkan Mo Sengyun tanpa bantuan instrumen spiritual bukanlah hal yang mudah. Dalam situasi putus asa ini, ia hanya bisa menggunakan taktik seperti itu. Pada saat ini, ketika Yang Chen mengeluarkan instrumen spiritual, keserakahan muncul di wajah banyak orang. Tidak seorang pun berani menyentuh Mo Sengyun, tetapi apakah itu berarti mereka tidak berani menyentuh Yang Chen? Tiba-tiba, banyak orang memandang Jin Cheng dan mulai merenung diam-diam. Mereka jelas sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan terhadap Yang Chen di bawah pengawasan Jin Cheng. Pada saat ini, Mo Sengyun tidak diragukan lagi adalah orang yang paling malu. Pada saat ini, dia benar-benar ditekan oleh Yang Chen, kepercayaan dirinya yang awalnya luar biasa hancur sedikit demi sedikit. Berasal dari murid-murid inti sekte Taitu, dia pikir dia bisa menghancurkan Yang Chen.
Dalam hal kultivasi seni bela diri, dia pikir dia memiliki keunggulan. Namun, Yang Chen menunjukkan keunggulan seni bela diri yang sama, dan bahkan lebih mudah darinya. Secara teknik, dia pikir dia lebih unggul, tapi ternyata Yang Chen juga seorang kultivator tubuh, dan bahkan lebih kuat darinya. Sekarang, bahkan satu-satunya keuntungannya karena memiliki instrumen spiritual telah dihancurkan oleh Yang Chen. Instrumen spiritual Yang Chen sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat, daripada yang dimilikinya. Mengapa? Mengapa demikian? Bukankah dia putra kesayangan surga? Sebagai murid dalam sekte Taitu, dia seharusnya menjadi putra kesayangan surga. Setidaknya dibandingkan dengan Yang Chen, dia jelas diberkati dengan keberuntungan besar. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh seseorang yang dipandang rendah olehnya sejak kecil? Mo Sengyun menjadi semakin marah dan geram. Matanya memerah, dan ia mencoba menyerang balik dengan pedang spiritual di tangannya, menyerang berulang kali. Namun, serangan itu dengan cepat diredam oleh Yang Chen. Tidak ada gunanya, Yang Chen tidak mau repot-repot menghadapi kemarahan Mo Sengyun. Dengan perlindungan pedang instrumen spiritual, Mo Sengyun sulit dihadapi. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Pada saat ini, Yang Chen memegang tombak naga berenang terlarang, dan dalam sekejap, ribuan bayangan tombak memenuhi sekelilingnya. Melihat ribuan bayangan tombak itu, Sun Zhenghao menarik napas dalam-dalam dan berkata, kupikir anak ini punya trik baru, tapi ternyata hanya ribuan bayangan tombak itu. Jika sampai pada pertempuran panjang, Tuan Muda Yun masih punya peluang besar untuk menang. Namun, saat pikirannya mulai tenang, sebuah pemandangan aneh terjadi. Ribuan bayangan tombak Yang Chen yang memenuhi udara tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Yang Chen, memegang tombak perak, berteriak, bayangan tombak kembali ke asal mereka, penyatuan manusia dan tombak, serangan kritis. Saat berikutnya, Yang Chen tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Segera setelah itu, naga hantu yang dibentuk oleh tombak naga berenang terlarang menyapu udara, menembus Mo Sengyun. Ini adalah keterampilan baru yang dipahami Yang Chen, serangan kritis setelah dia menyempurnakan keterampilan tombak campuran. Jurus ini diberi nama, serangan kritis oleh Yang Chen, menghilangkan bayangan tombak yang rumit dan menggabungkan tombak dan dirinya menjadi satu, lalu memfokuskan seluruh kekuatannya ke ujung tombak. Bersama dengan tombak naga berenang terlarang, ia dapat langsung melepaskan kekuatan luar biasa. Kekuatan serangan ini tidak jauh lebih lemah dari Black Mountain Dark Cloud Palm miliknya. Keuntungannya adalah sulit untuk bertahan melawan Black Mountain Dark Cloud Palm, tetapi Critical Strike bahkan lebih sulit untuk bertahan. Jadi sekarang, Yang Chen mendarat dengan tenang dan menyimpan tombak naga berenang terlarang. Sebaliknya, Mo Sengyun jatuh dari langit. Ia batuk seteguk darah dan memegangi dadanya karena kesakitan. Yang Chen tidak membunuhnya, jadi Mo Sengyun tentu saja tidak terluka. Namun, Sun Zhenghao ketakutan dan segera berteriak, Tuan Muda Yun, apakah Anda baik-baik saja? Orang-orang dari keluarga Sun bagaikan semut di panci panas, bergegas untuk mengurus Mo Sengyun. Ketika Huang Qiang dan Jin Cheng melihat Yang Chen menang, mereka berdua sangat terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Orang yang merasa paling terhina adalah Liu Taixing. Siapa yang menyangka kekuatan Yang Chen akan begitu dahsyat? Dan dia begitu naif untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan Yang Chen dan bahkan meremehkannya. Bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk meremehkan Yang Chen sekarang? Huang Qiang, Liu Taixing tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya dan berteriak, apakah ini orang dari Great Wilderness yang kamu bicarakan? Berikan aku penjelasan. Katakan padaku, bagaimana mungkin seorang jenius seperti itu datang dari Great Wilderness? Aku, Huang Qiang ingin menangis. Bukankah dia sama bersemangatnya seperti Liu Taixing? Dia telah membawa masalah besar bagi keluarga Huang. Namun, Yang Chen memang berasal dari Great Wilderness. Bagaimana dia bisa tahu detailnya? Liu Taixing berteriak dengan marah, sudah kubilang, kalau hari ini kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, lupakan saja rencanamu untuk mengundang murid luar sekte Ming Huang manapun di masa mendatang. Huang Qiang merasa bersalah. Pada saat ini, Jin Cheng, yang masih dalam keadaan terkejut, melihat Yang Chen kembali dan begitu gembira hingga air matanya hampir jatuh.
Saudara Yang Chen, berkatmu, istana tuan kita dapat memasuki alam rahasia ini untuk pertama kalinya. Ada banyak harta karun di alam rahasia ini. Apakah kamu bersedia menemaniku menjelajahinya nanti? Karena saudara Jin Cheng telah mengundangku dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan menolaknya. Yang Chen tersenyum tipis. Dia harus mengakui, dia juga cukup tertarik dengan dunia rahasia. Jin Cheng tertawa keras, hebat sekali. Dia tidak bisa lebih bahagia lagi sekarang. Mampu memasuki alam rahasia 1 jam lebih awal dari orang lain merupakan suatu keuntungan mutlak. Pada titik ini, Jin Cheng menyilangkan tangan di belakang punggungnya, melirik Huang Qiang dan Sun Zhenghao yang kesal, mengusap dagunya, dan merasa situasi ini cukup lucu. Keduanya sangat percaya diri pada awalnya, seolah-olah mereka yakin akan menang. Sebaliknya, dia kurang percaya diri dan akan puas jika berada di posisi kedua. Tetapi melihat situasi saat ini, hasilnya sungguh tidak terduga. Saudaranya ini benar-benar sangat kuat hingga bisa mengancam nyawa. Bolehkah aku bertanya apakah kalian berdua punya pendapat tentang hasil ini? Kalau tidak, kita akan masuk ke alam rahasia terlebih dahulu. Jin Cheng tersenyum. Sun Zhenghao dan Huang Qiang mendengus dingin, wajah mereka penuh kebencian, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan. Mereka semua telah menyetujui aturan, dan ketiga pihak tidak lemah. Jika mereka benar-benar mengingkari janji mereka sekarang, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Karena tidak dapat memperoleh keuntungan apapun, mereka hanya dapat menyaksikan dengan tidak berdaya saat Jin Cheng mengumpulkan anak buahnya, hati mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Pada saat ini, Jin Cheng menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, Paman He, pilih 5 penjaga. Saudara Yang Chen, ayo pergi. Begitu Jin Cheng selesai berbicara, dia, Yang Chen, dan yang lainnya dengan santai memasuki alam rahasia. Bab 208, Mayat Kamar Batu. Saat memasuki alam rahasia, dunia baru terbentang. Di dalam alam rahasia, tempat itu benar-benar berbeda dari dunia luar. Kepadatan energi spiritual yang mencengangkan dan bunga-bunga spiritual serta rumput-rumput aneh yang dapat dilihat di mana-mana sangat memikat. Ini juga merupakan alasan mengapa Jin Cheng hanya membawa beberapa orang bersamanya. Membawa terlalu banyak orang pasti akan membuat beberapa penjaga menjadi serakah. Bahkan jika mereka tidak membunuh siapapun demi harta karun itu, menyembunyikan beberapa harta karun secara rahasia tetap tidak akan diketahui. Jadi Jin Cheng hanya membawa beberapa bawahan terpercaya bersamanya. Mengenai apakah mereka menyembunyikan sesuatu untuk diri mereka sendiri, dia tidak peduli. Adapun Yang Chen, tanpa dia, semua harta karun di alam rahasia mungkin telah diambil alih saat Jin Cheng masuk. Tentu saja, Jin Cheng sekarang menjadi lebih kejam, tertawa keras, ambil semua harta yang menarik perhatianmu. Tinggalkan yang tidak kamu sukai untuk dipikirkan Huang Qiang dan Sun Zhenghao. Hahaha, Tuan muda benar, biarkan mereka sedikit terhibur, jadi mereka tidak bisa berkata kita tidak meninggalkan sesuatu yang bisa mereka nikmati. Dalam sekejap, para penjaga berhamburan, mencari harta karun ke segala arah. Tidak butuh waktu lama bagi harta karun yang terlihat untuk dijarah oleh mereka. Kalian, He Liancheng tidak bisa menahan tawa, jika Huang Qiang dan Sun Zhenghao datang ke sini, mereka mungkin ingin melawan kita sampai mati. Jin Cheng melambaikan tangannya, memangnya kenapa kalau mereka mau bertarung sampai mati, apa kita takut pada mereka? Yang Chen juga telah bergabung dengan para penjaga untuk mencari harta karun sebelumnya, tetapi harta karun ini masih jauh di bawah apa yang telah ia temukan di Gunung Monster Beast. Jadi ia tidak terlalu bersemangat dan tidak mengumpulkan banyak harta karun sebelum berhenti. Jin Cheng berbicara perlahan, masih ada lagi di gua ini, mari kita terus mencari. Untuk sesaat, semua orang bergerak maju. Namun, sebelum mereka sampai di tengah jalan, Yang Chen dan yang lainnya berhenti di jalur mereka. Yang Chen dan Jin Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Karena di tengah-tengah gua, tiba-tiba ada 9 jalan bercabang di depan mereka. Tidak seorang pun tahu kemana percabangan jalan ini mengarah, hal ini membuat Jin Cheng cukup gelisah. Dengan 9 jalur dan hanya 8 orang, dia seharusnya membawa orang tambahan jika dia tahu. Setelah berpikir panjang, Jin Cheng hanya bisa berkata, masing-masing dari kita akan memilih jalan dan menjelajahinya. Begitu kita mendapatkan hasilnya,
kita akan kembali dan melapor. Mengenai alam rahasia, tidak seorang pun tahu bagaimana alam itu terbentuk atau apa yang ada di ujung jalan ini, jadi setiap orang harus berhati-hati. Baiklah. Baik, Tuan Muda. Semua penjaga berdiri. Yang Chen membungkuk pada Jin Cheng dan berkata, Saudara Jin, saya memilih jalan ini. Tidak masalah. Mata Jin Cheng berbinar, dan dia memilih jalan lain. Keduanya segera berpisah. Yang Chen tiba sendirian di percabangan keempat, berjalan di sepanjang jalan yang kosong dalam keheningan, menggunakan akal surgawinya untuk berkomunikasi. Cai Hong, mengapa kamu menyuruhku memilih jalan ini sekarang? Tuan Muda, fluktuasi energi spiritual yang berasal dari jalur ini jauh lebih padat dibandingkan dengan jalur lainnya. Cai Hong menarik napas dalam-dalam, konsentrasi semacam ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Terlalu ekstrim. Tidak, dengan perbedaan yang begitu besar, Jin Cheng dan Komandan He seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Cai Hong menggelengkan kepalanya, itu berbeda. Perbedaan semacam ini datang dari dalam, sulit untuk mengatakannya kecuali seseorang memiliki kekuatan jiwa surgawi yang menakjubkan. Bahkan aku tidak menyadarinya pada awalnya, seorang tetua dari suku kami yang memberitahuku. Kalau tidak, dengan alam jiwa surgawi milikku saat ini, aku tidak akan mampu merasakannya. Oh, Yang Chen terkejut. Alam jiwa surgawi Cai Hong sudah sebanding dengan monster tua alam bela diri asal, namun bahkan dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi ini. Jika dia tidak mampu mengamatinya sejak awal, akan sulit menemukan fluktuasi energi spiritual yang terkonsentrasi ini. Namun, dia penasaran dengan alam jiwa surgawi para tetua suku Putri Duyung. Dia selalu tahu bahwa alam jiwa surgawi Cai Hong bukanlah yang terkuat di antara suku Putri Duyung. Namun, seberapa kuat alam jiwa surgawi para Putri Duyung tingkat tetua ini agak di luar dugaannya. Tak lama kemudian, Yang Chen berhenti berpikir dan melangkah maju dengan hati-hati. Sambil bergerak seperti ini selama setengah jam, Yang Chen akhirnya melangkah. Energi spiritual yang terkonsentrasi seperti itu. Cai Hong, kau benar. Hanya dengan datang ke sini, aku sudah bisa merasakan perbedaan dalam konsentrasi energi spiritual. Jika aku berkultivasi di sini selama 1,5 hari, memurnikan semua energi spiritual di sini, aku akan sepenuhnya mampu menembus ke alam bela diri roh tingkat keempat. Hanya masalah berapa hari energi spiritual ini dapat mendukung kultivasiku. Yang Chen mulai merenung dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Setelah berbicara dengan Cai Hong, dia berjalan sebentar untuk minum teh lagi. Ketika waktu minum teh telah berlalu, Yang Chen tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi jelas. Segera setelah itu, sebuah ruangan batu yang memancarkan cahaya terang muncul di hadapannya. Ruang batu. Yang Chen menyipitkan matanya, sangat berhati-hati. Ruang batu. Yang Chen menyipitkan matanya, sangat berhati-hati. Dia mengamati ruangan itu secara kasar. Hah! Yang Chen tiba-tiba terkejut, hanya melihat sosok tua duduk bersila di ruang batu, mata terbuka lebar dan wajah pucat. Melihatnya di lingkungan yang sunyi dan sepi seperti itu sungguh mengejutkan. Mayat. Yang Chen dengan cepat sampai pada kesimpulan. Orang tua ini ternyata adalah mayat, orang yang sudah meninggal. Hal ini membuat Yang Chen mengerutkan kening, tidak tahu sebab dan akibatnya. Namun, setelah mengamati dengan saksama, Yang Chen dapat melihat alasan sebenarnya mengapa energi spiritual di tempat ini begitu kaya, itu karena mayat ini. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, orang tua ini pastilah seorang yang sangat kuat di masa hidupnya. Kalau tidak, ki-nya yang asli tidak akan bocor keluar saat ia meninggal, membuat energi spiritual di sekitarnya menjadi sangat kaya. Namun, bagi orang yang sangat kuat seperti ini untuk memilih duduk di sini, sepertinya alam rahasia itu tidak terbentuk secara alami, tetapi diciptakan oleh orang tua ini. Yang Chen tidak terburu-buru mencari harta karun di ruang rahasia, tetapi terlebih dahulu membungkuk kepada lelaki tua itu, saya, Yang Chen, menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Saya harap Anda tidak keberatan jika saya menyinggung perasaannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yang Chen baru melihat ke sekeliling ruangan, tetapi tak lama kemudian ia merasa kecewa. Sebab, selain tubuh di ruang rahasia ini, tempatnya kosong. Tidak ada sama sekali. Pernyataan itu membuat Yang Chen tertawa getir, merasa agak tercengang.
Tampaknya lelaki tua ini hanya memilih tempat untuk duduk dan bersantai, dan ki sejatinya yang kaya menyebabkan tanaman spiritual di gua tersebut bermutasi dan tumbuh menjadi material surgawi dan harta duniawi. Faktanya, lelaki tua ini tidak meninggalkan harta yang jelas untuk generasi mendatang. Yang Chen menggelengkan kepalanya, perilaku eksentrik semacam ini bukanlah hal yang aneh bagi para pertapa seperti itu. Namun, tak lama kemudian, ia mengurungkan niat tersebut saat kekuatan jiwa sucinya memeriksa situasi dan menemukan sesuatu yang selama ini ia dambakan berada tepat di tengah tubuh lelaki tua itu. Jadi harta karun itu sebenarnya tersembunyi di dalam tubuh lelaki tua itu. Bab 209, Pemimpin Sekte Changhai. Deteksi jiwa yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada bola petir yang berderak dan terus berkedip tersembunyi di dalam mayat lelaki tua itu. Melihat bola petir itu, Yang Chen sangat gembira, ini adalah asal-usul guntur surgawi, dan ukurannya sangat besar. Apa itu Heavenly Thunder Origin? Itulah intisari guntur dan kilat yang muncul secara alami saat terjadi petir. Namun, sangat sulit bagi esensi ini untuk lahir, sederhananya, itu tergantung pada takdir. Tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan untuk esensi guntur ini untuk lahir. Esensi guntur ini disebut asal guntur surgawi, harta yang sangat baik untuk mengolah teknik atribut guntur. Tentu saja, asal mula Heavenly Thunder awalnya sangat kecil, hanya seukuran kuku ibu jari. Yang Chen menduga bahwa penguasa mayat itu mengolah teknik atribut guntur selama hidupnya dan menemukan harta karun asal guntur surgawi. Kemudian, selama kultivasinya, dengan nutrisi selama bertahun-tahun, asal guntur surgawi tumbuh hingga seukuran kepalan tangan dengan irigasi ki sejatinya. Ukuran ini dapat dianggap sebagai benda suci. Kalau ada orang yang menggunakan asal-usul petir surgawi ini untuk berkultivasi lagi, kekuatan teknik kultivasinya pasti akan bertambah lapis demi lapis, beberapa kali lipat dari ukuran kuku awal asal-usul petir surgawi. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak gembira melihat ini? Karena setelah teknik tombak Yuan campurannya mencapai kesempurnaan dalam gaya mengalahkan musuh, langkah selanjutnya adalah gaya petir. Jurus petir yang dia kembangkan hanya membutuhkan harta karun atribut petir untuk meningkatkan tubuhnya. Dan asal mula petir surgawi ini adalah benda suci atribut petir peringkat atas. Tidak ada yang lebih cocok untuk gaya petir daripada asal-usul petir surgawi ini. Awalnya, dia khawatir bahwa harta karun bawaan dengan atribut petir sulit ditemukan dan tidak dapat mendukung kultivasinya dalam jurus petir. Namun, apa yang diinginkannya datang tepat pada waktunya, dan bukankah asal mula petir surgawi ini adalah harta karun terbaik untuk kultivasi jurus petir? Yang Chen menahan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan hormat berkata, "Senior, saya minta maaf. Untuk mengeluarkan asal guntur surgawi ini, ia harus menghancurkan mayat lelaki tua itu, yang merupakan tindakan penodaan. Namun jika ia tidak mengambilnya, cepat atau lambat orang lain akan mengambilnya. Jadi mengapa ia harus mempermudah orang lain?" Yang Chen sangat berhati-hati dalam tindakannya, takut akan merusak mayat itu. Akhirnya, dia mengeluarkan potongan besar asal guntur surgawi. Segala sesuatunya berjalan lancar tanpa masalah. Yang Chen dengan penuh rasa terima kasih menatap mayat tua di hadapannya dan berkata dengan penyesalan. "Senior, aku berutang budi padamu karena menerima Heavenly Thunder Origin hari ini. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas budi yang besar ini. Kau duduk di sini dengan mata terbuka, seolah-olah kau tidak mau melepaskannya. Aku, sebagai junior, mungkin tidak dapat membantumu dengan cara lain, tetapi aku dapat membantumu menutup mata dan menutupi tubuhmu. Itu yang paling bisa kulakukan sebagai anggota generasi muda." Setelah mengatakan ini, Yang Chen mengeluarkan selembar kain katun dari tas penyimpanannya, menutupi tubuh lelaki tua itu, lalu memutar pergelangan tangannya untuk menutup mata lelaki tua itu. Dia melakukan apa yang dia bisa. Namun, saat lelaki tua itu hendak menutup matanya, tiba-tiba terjadi perubahan yang tak terduga. Kekuatan jiwa surgawi yang halus dan nyaris tak terlihat tiba-tiba mengembun menjadi bayangan roh di atas mayat. Dalam sekejap, mayat itu ambruk, berubah menjadi abu, dan lenyap tanpa jejak. Anak muda generasi selanjutnya, setelah mengambil asal guntur surgawi yang telah kupelajari selama bertahun-tahun, kau masih ingat untuk membantuku memejamkan mata. Dapat dilihat bahwa kau setidaknya memiliki sedikit rasa terima kasih di hatimu.
Bayangan roh lelaki tua itu, yang terbentuk oleh pengumpulan jiwanya, berkata dengan suara yang cerah. Yang Chen mendengarnya dengan jelas dan berseru, "Junior Yang Chen memberi hormat kepada senior. Saya berutang budi atas kebaikan hati Anda yang besar dan saya ingin menanyakan nama Anda." "Nama, haha, aku sudah mati. Aku tidak bisa melepaskan jiwaku, itulah sebabnya aku meninggalkan roh ini. Jika seseorang membantuku menutup mata, roh ini akan muncul dengan sendirinya dan akan menghilang setelah beberapa saat. Namun, karena kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Aku adalah mantan pemimpin Sekte Changhai Sek, He Yun Xiao. Sekte Changhai." Ekspresi Yang Chen berubah tiba-tiba. Sekte Changhai adalah salah satu dari 3 kekuatan hegemonik di Kabupaten Gunung Utara. Di hadapan Sekte Changhai, Sekte Kaisar Ming dan Sekte Taotu lebih rendah. Mereka sebanding dengan kota utama Beishan, Raja Kabupaten Gunung Utara. Namun pria ini adalah mantan pemimpin Sekte Changhai. Status ini cukup membuat orang takut. Setidaknya, dia sudah menjadi tokoh penting di North Mountain County. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Junior memberi hormat kepada senior. Namun, saya cukup penasaran tentang konsekuensi apa yang akan terjadi jika saya tidak membantu Anda menutup mata." "Haha, kamu anak yang pintar. Kalau kamu tidak membantuku menutup mata, itu akan menjadi tindakan yang tidak tahu terima kasih. Aku tidak membutuhkanmu untuk itu. Saat kamu melangkah keluar dari pintu ini, kekuatan roh yang kutinggalkan akan langsung mengaktifkan larangan di ruang batu dan mencekikmu." He Yun Xiao mengangkat sudut mulutnya, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Hal ini membuat Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Itu benar-benar kehidupan yang penuh kejutan. Untungnya, dia mempunyai rasa iba dan membantu lelaki tua itu memejamkan matanya, kalau tidak, dia mungkin telah meninggal tanpa tahu bagaimana caranya. Yang Chen ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan getir, "Senior, karena kamu meninggalkan kekuatan jiwa surgawi ini, kamu seharusnya memiliki beberapa perintah untukku." "Perintah? Kau cukup pintar. Tapi, aku tidak bisa melepaskannya. Tolong bantu aku." He Yun Xiao berkata dengan dingin, "Nak, aku tidak berharap kau melakukan sesuatu yang besar untukku. Namun, karena kau telah mengambil asal guntur surgawi yang telah kukultivasi selama bertahun-tahun, kau harus membantuku dengan satu hal." "Senior, silakan bicara." Yang Chen tersenyum tak berdaya, mengetahui bahwa tidak ada yang akan mudah. Setidaknya, asal guntur surgawi ini tidak mudah diperoleh. He Yun Xiao berbicara dengan keras, "Saya, mantan pemimpin Sekte Changhai, tidak punya banyak waktu tersisa untuk kekuatan jiwa surgawi saya, jadi saya akan mempersingkatnya. Saya baru saja menyebutkan bahwa saya adalah mantan pemimpin Sekte Changhai. Itu karena pemimpin sekte saat ini pasti telah direbut oleh binatang buas itu. Apa maksud senior dengan itu?" Yang Chen bingung. Binatang itu adalah adik laki-lakiku, bernama He Sangfeng. Saat itu, Sekte Changhai Ku bertugas menjaga arai roh pelindung di wilayah perbatasan Kabupaten Gunung Utara. Arai ini adalah formasi besar yang menyegel binatang iblis dan kelompok seniman bela diri manusia. "Dengan kekuatan seni bela dirimu, kau seharusnya tidak tahu ini," kata He Yun Xiao. "Sebenarnya, aku tahu tentang ini," kata Yang Chen canggung. "Kau tahu?" He Yun Xiao agak terkejut. Yang Chen mengangguk. Apa yang He Yun Xiao sebutkan, arai roh pelindung, bukankah itu penghalang kabut putih di lingkaran dalam gunung monster-monster di gurun besar tempat dia tinggal? Jadi formasi itulah yang disebut dengan Guardian Spirit Arai. He Yun Xiao berkata dengan dingin, "Tidak peduli bagaimana kau tahu, selama kau tahu ini, kau seharusnya mengerti bahaya yang ditimbulkan oleh binatang iblis terhadap umat manusia. Jika arai roh pelindung dibuka, daerah pegunungan utara akan menjadi yang pertama dihancurkan. Pada saat itu, banyak seniman bela diri akan diinjak-injak oleh kelompok binatang iblis, dan perang besar akan sulit dipadamkan. Apa hubungan perkataan senior denganmu?" Yang Chen masih bingung. Tahukah kau bahwa adik laki-lakiku yang pengkhianat itu mengkhianati umat manusia dan berkolusi dengan klan binatang esensi api, mencoba untuk menghancurkan klan binatang esensi api. Arai roh pelindung dan lepaskan kelompok binatang iblis ke dalam manusia kita. Wilayah. He Yun Xiao mengutuk dengan marah, kebenciannya melonjak seperti sungai yang mengamuk. Bab 210, Kibawaan.
Apa, ada masalah besar seperti itu? Yang Chen terkejut dalam hatinya. Jika klan binatang iblis benar-benar melangkah ke wilayah manusia, maka maknanya akan sangat berbeda. Seberapa sulitkah bagi seniman bela diri manusia untuk mengalahkan klan binatang iblis saat itu? Pada akhirnya, mereka hanya mengusir klan binatang iblis kembali ke wilayah mereka dan membangun arai roh pelindung. Faktanya, ras manusia belum benar-benar mengalahkan klan binatang iblis dengan cara yang berarti. Terlebih lagi, bahkan untuk binatang iblis yang tersisa, sulit bagi ras manusia untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Misalnya, binatang esensi api, dengan kekuatannya yang kuat di antara ras manusia, manusia merasa sulit untuk memusnahkan mereka. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan berakhir seperti ini? He Yun Xiao menggertakkan giginya. Saat itu, adik laki-lakiku membawaku ke Great Wilderness, mengklaim ada tempat kosong di Guardian Spirit Array dan aku mempercayainya. Siapa yang tahu bahwa dia telah berkolusi dengan Fire Essence Beast Clan? Dengan bantuan beberapa makhluk kuat dari Fire Essence Beast Clan, mereka memasang Sky Roaming Net dan mencoba membunuhku. Mata He Yun Xiao merah padam. Jika bukan karena kekuatanku yang luar biasa, menerobos pengepungan dan melarikan diri, binatang buas itu akan lebih gegabah lagi, tetapi meski begitu, aku akhirnya dikenal sebagai pengkhianat umat manusia. Pengkhianat umat manusia. Apa yang terjadi? Yang Chen bingung. Hehe, berita tentang kemunculan binatang esensi api tidak mungkin luput dari perhatian kota utama Beishan. Anak itu langsung menuduhku sebagai pengkhianat, bersekongkol dengan binatang esensi api. Aku terluka parah dan diburu sampai tidak bisa bergerak, bagaimana mungkin aku bisa mengungkap tipu dayanya? He Yun Xiao berteriak tajam. Saat itu, aku sudah terluka parah dan sekarat. Meskipun aku tahu beritanya, aku tidak berdaya untuk memverifikasinya dan tidak punya pilihan selain membiarkannya menghancurkan reputasiku. Yang Chen mengerutkan kening. Jadi, senior, Anda menyebutkan bahwa adik laki-laki Anda menjadi pemimpin Sekte Changhai, dan Sekte Changhai bertanggung jawab untuk mengawasi arai roh pelindung. Apakah arai roh pelindung tidak dalam bahaya sekarang? Tidak harus, aku baru meninggal beberapa dekade lalu. Seluruh Korea Utara, wilayah pegunungan masih diperintah oleh kota utama Beishan, dan Sekte Changhai hanya bertanggung jawab untuk mengawasi. Bahkan jika binatang itu menjadi pemimpin sekte, dia tidak akan berani menghancurkan arai roh pelindung secara terang-terangan. He Yun Xiao mendesah, namun, erosi arai yang lambat tidak dapat dihindari. Mendengar ini, Yang Chen menyentuh dagunya, berpikir keras. He Yun Xiao tampaknya tidak berbohong. Karena binatang esensi api dan berbagai insiden yang terjadi di alam liar yang luas, bukankah ini pertanda bahwa susunan roh pelindung sedang terkikis? Yang paling penting adalah, bagaimana binatang esensi api bisa memasuki daerah pegunungan utara secara terang-terangan. Kalau saja tidak ada orang dari keluarga penguasa yang menutupinya, binatang esensi api tidak akan pernah berhasil sampai ke Great Wilderness. Butuh beberapa saat bagi Yang Chen untuk berkata, "Senior, apa yang Anda ingin saya lakukan? Dengan kekuatan seni bela diri saya khawatir sulit untuk terlibat. Kau benar-benar tahu keterbatasanmu sendiri, nak. Aku ingin kau membantuku membunuh binatang buas itu, tetapi kau tidak punya kekuatan itu, dan tidak banyak orang di seluruh wilayah Gunung Utara yang punya kekuatan itu. Aku ingin kau mengungkap makhluk keji itu dan membersihkan namaku. Selain itu, jika memungkinkan, tolong beritahu adik perempuanku berita itu sesegera mungkin." He Yun Xiao berkata dengan cemas. Adik perempuan, apa yang terjadi di sini? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dulu, aku dan adik perempuanku Heki Ushui adalah pasangan abadi yang patut dibanggakan. Sayangnya, pada hari pertunanganku dengan adik perempuanku, dia terluka oleh binatang buas itu. Binatang buas itu pasti telah mengincar adik perempuanku, dan aku tidak bisa tenang tanpa berada di sisinya. Sekarang setelah aku tidak ada lagi di dunia ini, adik perempuanku boleh menikah, tetapi aku tidak boleh membiarkan binatang buas itu memanfaatkannya. He Yun Xiao berteriak dengan marah. Ini, Yang Chen akhirnya mengerti, jadi He Yun Xiao sangat marah terutama karena adik perempuannya. Tentu saja, dibandingkan dengan orang lain, He Yun Xiao juga memiliki hati yang penuh kasih sayang. Lambat laun, emosi He Yun Xiao mulai tenang. Nak, kalau bisa,
aku harap kau bisa memberitahu adik perempuanku tentang hal ini secepatnya. Namun, untuk mengungkap wajah asli binatang buas itu, kekuatanmu saat ini tidak cukup. Kau hanya bisa melakukan apa yang kau punya. Mengenai apa yang harus dilakukan, orang tua ini tidak bisa membantumu. Tapi saya harap Anda akan melakukan yang terbaik untuk melakukan ini. Senior, sebagai anggota North Mountain County, saya seharusnya melakukan ini. Tetapi apakah senior begitu yakin bahwa saya akan membantu Anda? Yang Chen penasaran. Hehe, kamu mendapatkan asal mula petir surgawi, dan kamu membantuku memejamkan mata, yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memiliki hati yang bersyukur. He Yun Xiao memejamkan matanya, sekarang aku memberimu bantuan ini hari ini, setidaknya kamu akan mengingat masalah ini. Ketika kamu memiliki kemampuan dan kesempatan, kamu secara alami akan membantuku menyelesaikannya. Meskipun ini bukan kepastian mutlak, apa yang dapat aku lakukan untuk generasi mendatang terbatas pada ini. Apakah aku dapat menjaga generasi mendatang tetap aman dan sehat? Aku, He Yun Xiao, telah memberikan segalanya dengan cara yang jujur dan terus terang. Nak, tidak banyak yang bisa kuberikan padamu. Asal-usul petir surgawi hanyalah salah satunya, dan masih ada hal lain yang mungkin bisa membantumu di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, He Yun Xiao melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, sekumpulan energi murni Qi muncul di udara. Melihat teknik yang luar biasa ini, Yang Chen terkejut. Rupanya kalau dia tidak datang dengan hati yang bersyukur, dia tidak akan bisa membawa pulang satu pun harta karun. Asal-usul guntur surgawi hanyalah harta karun yang ditampilkan secara lahiriah, sedangkan harta karun lainnya disembunyikan oleh He Yun Xiao. Sekarang, menatap kumpulan Qi esensi ini, ekspresi Yang Chen sedikit goyah, ini adalah Qi bawaan. Dalam bahasa Mandarin, Qi memiliki pelafalan yang sama dengan Qi bawaan. Sebenarnya, Qi bawaan hanyalah Qi. Qi merupakan manifestasi yang diperoleh, sedangkan ekspresi Qi bawaan bersifat bawaan. Misalnya, Qi sejati yang digunakan oleh seniman bela diri diolah melalui transformasi energi spiritual, yang merupakan kondensasi yang diperoleh. Namun, Qi bawaan berbeda, karena Qi sejati yang lahir secara mandiri dari energi spiritual, sama sekali berbeda dari Qi sejati yang dipadatkan melalui cara yang diperoleh. Oleh karena itu, Qi sejati ini dapat disebut Qi bawaan. Melihat Qi bawaan ini, mata Yang Chen berbinar, karena terkejutnya dia. Qi bawaan yang diberikan padanya, tidak kurang dari Qi asal guntur surgawi. Hah, nak, kau benar-benar tahu sesuatu. Kau bahkan tahu tentang benda suci seperti itu. He Yun Xiao mengangkat sudut mulutnya, karena kau tahu harta karun ini, kau seharusnya tahu arti dari Qi bawaan ini. Senior, saya tahu satu atau dua hal tentang itu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dalam pertarungannya dengan Liu Taixing, Qi pedang Liu Taixing merupakan manifestasi dari Qi sejati yang murni. Karena Qi sejati telah menjadi Qi Gang melalui metode kultivasi. Berbicara tentang pemurnian dan pemurnian, itulah efek dari Qi bawaan. Selama Qi bawaan dimurnikan dan diserap ke dalam tubuh, Qi sejati dalam tubuh akan langsung dibersihkan, mengubah Qi sejati yang diperoleh menjadi Qi sejati bawaan. Di hadapan Qi sejati yang dibersihkan oleh Qi bawaan, apa yang disebut Gang Qi hanyalah omong kosong. Tanpa menggunakan telapak awan gelap gunung hitam, Yang Chen dapat dengan mudah mematahkan Qi pedang Liu Taixing hanya dengan satu gerakan ringan. Qi sejati bawaan harus dipadatkan dengan Qi bawaan. Ini juga merupakan betapa berharganya Qi bawaan, harta karun yang dicari oleh banyak orang dalam mimpi mereka. Bab 211, Ular Piton Iblis. He Yun Xiao melihat betapa gembiranya Yang Chen dan terkekeh, matamu untuk hal-hal baik tidaklah buruk, nak. Ketika aku pertama kali memperoleh Qi bawaan ini, aku sangat gembira untuk beberapa saat. Sayangnya, waktu terbaik untuk menggunakannya adalah selama tahap alam bela diri spiritual. Setelah itu, setelah Qi sejatimu terkonsolidasi, Qi bawaanmu akan menjadi lebih kuat. Qi tidak akan lagi memiliki efek apapun. Sayang sekali aku tidak punya murid yang bisa mewariskannya, jadi sekarang ini milikmu, nak. Mendengar perkataan He Yun Xiao, raut wajah Yang Chen menjadi serius, lalu dia menarik napas dalam-dalam, hari ini, aku telah menerima kebaikan yang begitu besar dari senior. Qi bawaan ini akan sangat penting dalam perjalanan seni bela diri saya di masa depan.
Saya sangat berterima kasih. Mengenai ketidakadilan yang dialami senior, sungguh lancang bagi saya untuk mengatakan sekarang bahwa saya dapat membantu menyelesaikannya. Saya tidak dapat menjamin apapun, tetapi yang dapat saya janjikan adalah jika suatu saat nanti saya memiliki kesempatan dan kekuatan, saya akan membersihkan nama senior. He Yunxiao mengangguk puas, baiklah, aku sudah mati, dan aku tidak tertarik dengan urusan orang yang masih hidup. Masalah hari ini hanyalah sumbangan terakhirku untuk generasi mendatang. Apakah kau akan berhasil atau tidak tergantung pada takdir. Nak, ambillah kibawaan ini. Jika kau benar-benar menghargai apa yang telah kulakukan untukmu, kau harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan terakhirku. Junior akan mengingatnya. Yang Chen berkata berulang kali. Yang Chen tidak hanya mengatakan ini dengan santai. Dia tidak pernah berani bermimpi tentang memperoleh kibawaan dan asal guntur surgawi sebelumnya. Kedua harta inilah yang sangat ia butuhkan saat ini. Terutama kibawaan, yang merupakan harta karun langka, bukan sesuatu yang dapat ditemukan dengan mencari secara aktif. Bahkan di dunia tempat ia tinggal sebelumnya, tidak ada sekte super utama yang akan mencurahkan kibawaan untuk mendidik para jenius. Itu sangat langka dan praktis tidak dapat dicapai. Namun, kibawaan sangat cocok untuk digunakan selama tahap alam bela diri spiritual. Itu tidak akan berguna setelah melampaui tahap itu, bahkan jika seseorang memilikinya. Tetapi jika seseorang dapat menggunakan kibawaan untuk mengubah ki sejati mereka menjadi ki sejati bawaan selama tahap alam bela diri spiritual, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Ini akan menguntungkan mereka bahkan saat mereka mencapai alam bela diri asal, alam bela diri sejati, atau bahkan alam yang lebih tinggi di masa mendatang. Yang Chen menahan kegembiraannya, menatap He Yunxiao dalam-dalam, dan membungkuk hormat. Tidak peduli apapun, dia akan mengingat anugerah hari ini di dalam hatinya. Terlepas dari karakter atau tindakan He Yunxiao, dia layak mendapatkan rasa hormat Yang Chen. Pada saat ini, kekuatan jiwa surgawi He Yunxiao jelas telah melemah. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan mendesah, pastikan untuk mengungkap warna asli penjahat itu. Pastikan untuk mengungkap penjahat itu. Setelah menggumamkan kata-kata ini 2 kali, dia mendesah pelan, kekuatan jiwaku yang terakhir hampir habis. Saat itu, aku menggunakan semua hartaku dalam pertempuran itu. Sekarang, aku hanya punya 2 ini yang tersisa, yang keduanya telah kuberikan padamu. Setelah itu, aku melarikan diri ke sini dan menghabiskan sisa hidupku dengan seekor ular piton iblis yang bersembunyi di tempat ini. Piton iblis. Di mana ada piton iblis di sini? Yang Chen bertanya dengan bingung. He Yunxiao tersenyum tipis, ular iblis itu pemalu dan tidak menyukai manusia. Ia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama tanpa melihat cahaya matahari, tidak berani keluar. Haha, ketika pertama kali aku melihatnya sebagai binatang iblis, aku marah dan ingin membunuhnya. Sayangnya, aku punya kemauan tetapi tidak punya kekuatan. Namun, ular iblis ini memiliki karakter yang cukup baik. Ia tidak menghancurkan tubuh bela diriku bahkan setelah aku mati. Yah, jiwaku akan segera memudar. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, tidak ada lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, jiwa He Yunxiao lenyap begitu saja. Yang Chen menghela nafas dan berlutut, bersujud 3 kali kepada He Yunxiao. 3 kali sujud ini ditujukan untuk belas kasihan He Yunxiao hari ini, yang kedua ditujukan untuk perlindungan He Yunxiao terhadap arai roh pelindung selama bertahun-tahun, dan yang ketiga ditujukan untuk kegigihan He Yunxiao dalam melakukan sesuatu bagi generasi mendatang bahkan setelah kematiannya. Walaupun He Yunxiao tidak menyebutkan prestasinya, Yang Chen dapat melihat bahwa He Yunxiao pastilah seorang yang jujur dan luar biasa semasa hidupnya. Sosok lelaki seperti dia memang pantas dikagumi oleh generasi muda seperti dia. Sungguh disayangkan, orang seperti He Yunxiao yang begitu terbuka dan jujur, akhirnya dizalimi dan mengalami nasib tragis. Beristirahatlah dengan tenang, senior. Aku akan membersihkan namamu saat waktunya tiba. Yang Chen membuat tekad yang kuat di dalam hatinya. Saat dia berdiri, dia tiba-tiba menerima transmisi suara dari Rainbow, Tuan Muda, benar-benar ada ular piton iblis di sini. Ia tersembunyi begitu dalam sehingga aku tidak mendeteksinya saat pertama kali menggunakan deteksi jiwa surgawiku. Ular piton iblis tidak menimbulkan banyak ancaman.
Ia hanya memiliki kekuatan alam bela diri spiritual tingkat 5. Oh, Yang Chen cukup penasaran. Dia kemudian berkata, Saudara Piton, saya baru saja mendengar tentang Anda dari senior He Yun Xiao. Mengapa Anda tidak keluar dan bertemu? Begitu Yang Chen selesai berbicara, seekor ular piton raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki melesat keluar dari bawah tempat tidur. Ular piton iblis itu menatap tajam ke arah Yang Chen dan bertanya, kau mengerti bahasa binatang? Yang Chen baru saja berbicara dalam bahasa binatang. Hanya sedikit, jawab Yang Chen sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Manusia, aku tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah tinggal di sini sejak lama. Orang tua inilah yang mengganggu kultivasiku. Sekarang setelah kau mendapatkan harta karunnya, cepatlah pergi. Ular piton iblis ini meraung, kehati-hatiannya terhadap Yang Chen terlihat jelas. Yang Chen tertawa, Saudara Piton, Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Saya tidak punya niat buruk terhadap Anda. Faktanya, Anda adalah spesies yang berbeda dari senior He Yun Xiao. Patut dipuji bahwa Anda tidak melukai tubuh bela dirinya bahkan setelah dia meninggal. Ini saja sudah memberi saya kewajiban untuk membantu Anda. Tolong aku. Bagaimana? Ular piton itu memutar tubuhnya yang besar, tampak mengintimidasi. Yang perlu kau lakukan adalah pergi secepatnya dan jangan ganggu kultivasiku. Itu akan membantuku. Saudara Piton, Anda salah paham. Saya bukan satu-satunya orang yang datang ke alam rahasia ini hari ini. Cepat atau lambat, orang lain akan menemukan tempat ini. Saya menemukan Anda dan tidak memiliki niat buruk. Tetapi jika orang lain menemukan Anda, mereka mungkin tidak akan bersikap lunak. Yang Chen berkata dengan ekspresi serius. Yang Chen dapat melihat bahwa ular piton iblis ini sangat waspada terhadap manusia. Itulah sebabnya ia bersembunyi di daerah terpencil, jauh dari cahaya. Ia memutuskan untuk membantu ular piton iblis demi menghormati He Yun Xiao. Apakah ular piton iblis menerima bantuannya atau tidak, itu terserah mereka. Yang Chen telah berusaha sekuat tenaga. Saat sedang berpikir, Yang Chen tiba-tiba mengangkat alisnya, oh tidak, ada seseorang yang datang. Ular piton iblis pun merasakan kehadiran yang mendekat dan tubuhnya mulai menggeliat. Pada saat ini, pelangi meledak dari sungai 8 ujung yang mengalir. Angkasa, ular piton konyol, tuanku ingin menolongmu, tapi kamu tidak menghargainya. Ketika manusia-manusia itu menemukanmu nanti, mereka pasti akan menangkapmu untuk memanfaatkanmu. Alkimia, kau tidak ingin bersembunyi bersamaku. Ular piton iblis terkejut dan berteriak, apakah ini biji sesawi? Ruang angkasa, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepatlah masuk ke dalam. Rainbow membuka lorong. Merasakan kehadiran kuat yang mendekat dengan cepat, ular piton iblis tidak ragu lagi dan melesat ke dalam ruang sungai mengalir 8 ujung. Bab 212, Ancaman Keluarga Sun. Yang Chen mengamati ruang rahasia itu dengan saksama. Ketika kekuatan jiwa surgawi He Yun Xiao baru saja lahir, tubuh bela dirinya telah runtuh dan menghilang. Melihat bahwa ruang rahasia itu memang kosong, dia merasa lega. Tak lama kemudian, beberapa aura kuat mendekat, dan Yang Chen mengamati dengan saksama, mengerutkan kening secara bertahap, mendesah, ini tidak baik. Segera setelah itu, pemilik aura ini muncul. Itu adalah orang-orang dari keluarga Matahari Kota Zan. Junior Yang Chen, saya menyapa Tetua Sun. Yang Chen menyapa terlebih dahulu. Pemimpin Matahari, bagaimanapun juga, adalah Sun Zhenghao. Dia dan Jin Cheng telah memasuki alam rahasia, memang selama 1 jam. Tampaknya Lin Shaoyang telah mengalahkan Liu Taixing, dan Sun Zhenghao telah memperoleh hak kedua untuk memasuki alam rahasia. Yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa Sun Zhenghao sebenarnya telah memimpin sekelompok besar orang dan mengikutinya ke sini. Selama dia tidak bodoh, dia bisa menebak bahwa Sun Zhenghao pasti telah menyadari fluktuasi energi spiritual agung yang datang dari lorong ini. Hal ini membuatnya tidak berdaya dan ia hanya bisa bertindak sebagaimana mestinya. Sun Zhenghao menatap Yang Chen dalam-dalam, matanya penuh dengan niat jahat, dan berteriak, oh, kamu adalah teman muda Yang Chen. Hehe, Yang Chen, temanku, apakah kamu telah menjelajahi ruang rahasia di depan? Saya sudah menyelidikinya. Sayangnya, ruang rahasia ini kosong dan tidak ada harta sama sekali. Yang Chen mengambil inisiatif dan berbicara dengan keras. Tidak ada harta karun. Sun Zhenghao menyipitkan matanya dan mendengus,
mengabaikan kata-kata Yang Chen, dan langsung memasuki ruang rahasia untuk melihatnya. Ruang rahasia itu memang kosong dan tidak ada apapun di dalamnya. Namun, Sun Zhenghao adalah seorang veteran Jianghu, bagaimana mungkin dia mempercayai kata-kata Yang Chen? Dengan suara rendah, dia berkata, teman muda Yang Chen, sebagai orang yang jujur, aku tidak akan berbicara dengan teka-teki. Jika kamu benar-benar telah memperoleh harta, serahkan sekarang. Hehe, aku, Sun Zhenghao, tidak akan mempersulitmu. Sebaliknya, aku akan berteman denganmu dan memberimu nilai spirit yang sama. Batu. Yang Chen merasakan dingin di wajah Sun Zhenghao. Jelas bahwa Sun Zhenghao mengancamnya dengan melihat dia sendirian. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak marah? Dia tidak akan pernah tertipu oleh tipu daya Sun Zhenghao. Jika dia menyerahkan kibawaan atau asal guntur surgawi, dia akan langsung mati. Sekarang ekspresi Yang Chen tenang, dan wajahnya seperti biasa, kata-kata tetua Sun membuatku sangat malu. Jika ada harta karun, apakah menurutmu aku akan berdiri di sini? Aku ingin memarahi sekarang, tetapi tempat ini benar-benar kosong. Bagaimana mungkin? Harta karunku telah mengamati dengan jelas energi spiritual yang agung dan luar biasa yang datang dari lorong ini. Bagaimana mungkin tidak ada harta karun? Tetua Wen dari keluarga Sun menegur. Hal ini membuat Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa Penatua Wen lah yang memiliki harta karun untuk mendeteksi fluktuasi energi spiritual. Tidak heran bahwa tidak ada satupun dari kelompok besar mereka yang mengincar sumpah lainnya. Namun, mereka langsung menuju sumpah ini. Ini membuatnya agak sulit. Jika Sun Zhenghao bersikeras bahwa ada harta karun di sini, dia mungkin benar-benar akan memalingkan wajahnya. Saat itu, menghadapi sekelompok besar anggota keluarga Sun dengan kekuatannya, tidak akan mudah untuk melarikan diri. Tidak ada jalan keluar yang cocok di lorong sempit ini. Dengan semua kartunya, dia hanya bisa menghadapi para master dari alam bela diri roh tingkat ke-7 atau ke-8. Sun Zhenghao berada di alam bela diri Yuan setengah langkah. Pikiran Yang Chen ada di mana-mana. Jelas, Sun Zhenghao lebih mempercayai keluarganya daripada kata-kata Yang Chen, dan sekarang nadanya semakin menindas. Teman muda Yang Chen, kamu mendengar apa yang dikatakan Penatua Wen? Hehe, hanya kamu di sini. Jika aku membunuhmu diam-diam, sepertinya tidak ada yang akan tahu, kan? Mengetahui apa yang baik untukmu, serahkan harta karun itu dengan cepat. Mendengar ini, wajah Yang Chen menjadi dingin. Penatua Sun, apakah kamu mengancamku? Bagaimana jika aku mengancammu? Sun Zhenghao menatap Yang Chen. Anak ini telah berulang kali merusak rencananya, dan dia secara alami memendam kebencian yang mendalam terhadap Yang Chen. Chen, jika bukan karena Yang Chen, apakah keluarga Sun-nya akan menjadi orang kedua yang memasuki alam rahasia ini? Sekarang Jin Cheng sudah tidak ada lagi di sini, dan Yang Chen kemungkinan akan membawa harta karun. Niat membunuh muncul di mata Sun Zhenghao. Adapun Yang Chen, ekspresinya berubah dari muram pada awalnya menjadi gembira. Penatua Sun, nada bicaramu sungguh besar, beraninya kau membuka mulut untuk membunuh seorang anggota istana penguasa kota. Sebuah suara keras terdengar. Saat berikutnya, Jin Cheng dan He Liancheng tiba-tiba muncul di tempat ini. He Liancheng melihat Sun Zhenghao mengancam Yang Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Sun Zhenghao, keterampilan macam apa yang bisa digunakan untuk menindas junior? Jika kamu tidak takut, mengapa kita tidak mengadakan ujian? Sebagai komandan penjaga kota, tuan rumah, saya telah mencari lawan yang cocok di Liao Cheng. Sun Zhenghao melihat orang-orang Jin Cheng tiba, wajahnya berubah menjadi hijau dan ungu, lalu berkata, ayo pergi. Sekarang karena tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh, Sun Zhenghao tentu saja tidak akan terus mempermalukan dirinya sendiri dan berbalik dan pergi. Ekspresi Jin Cheng dingin saat dia menatap Sun Zhenghao dan yang lainnya pergi. Melihat Yang Chen tidak terluka, Jin Cheng menghela napas panjang lega, Saudara Yang Chen, apakah kamu baik-baik saja? Saudara Jin, kamu datang tepat waktu. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil menghela napas panjang, ngomong-ngomong, aku tidak tahu bagaimana hasil panen orang lain. Ekspresi He Liancheng dan pengawal lainnya penuh dengan kegembiraan. Bahkan tanpa berkata apa-apa, Yang Chen dapat menebak bahwa panen mereka membuahkan hasil. Jin Cheng menyilangkan lengannya di belakang punggungnya, alam rahasia ini benar-benar harta karun.
Beberapa dari kita memilih jalan yang berbeda, dan pada akhirnya, kita semua memperoleh lebih atau kurang beberapa manfaat. Ngomong-ngomong, Saudara Yang Chen, apa hasil panenmu? Tidak ada keuntungan lain, tapi ada banyak batu roh di sini. Yang Chen tersenyum, tentu saja tidak mengungkapkan kebenaran. Sekarang setelah dipikir-pikir, pasti ada harta karun di ujung setiap lorong, yang sengaja dibuat oleh He Yun Xiao. He Yun Xiao pernah berkata bahwa ia hanya punya dua harta karun, kibawaan dan asal guntur surgawi. Di matanya, hanya keduanya yang bisa dianggap harta karun. Harta karun lainnya yang tidak dia hargai akan dibuang begitu saja, tapi karena dia memang tidak menghargai harta karun tersebut, itu tidak berarti orang seperti Kejin, He Liancheng dan yang lainnya tidak akan menghargai harta karun tersebut, kan? Tentu saja, Yang Chen tidak akan mudah terpuaskan. Dia telah memperoleh kibawaan dan asal guntur surgawi, yang membuatnya sangat puas. Oh, jumlah batu roh yang cukup banyak. Tidak heran fluktuasi energi spiritual di sini begitu menakjubkan. Jin Cheng mendengar kata-kata Yang Chen, mempercayainya 70 hingga 80%. Yang Chen tersenyum tipis, itulah sebabnya aku tinggal di sini. Masih ada waktu yang lama, dan aku berencana untuk berkultivasi di sini selama setengah hari, memurnikan semua energi spiritual di sini sebelum pergi. Haha, kalau begitu kami tidak akan bersaing denganmu, Saudara Yang Chen. Jin Cheng tidak peduli dengan kultivasi energi spiritual ini, dan berkata perlahan. Hal ini membuat Yang Chen tertawa dan menangis. Bagaimana mungkin Jin Cheng tahu bahwa aura di sekelilingnya sebenarnya adalah ki sejati yang lahir dari kultivasi He Yun Xiao yang ditinggalkan, yang akhirnya menyatu dengan energi spiritual, menciptakan anomali yang begitu agung. Energi spiritual yang terbentuk dengan menggabungkan kekuatan yang tersebar dari para master ini memberikan bantuan yang sangat baik untuk kultivasi. Tentu saja, masalah ini sulit dijelaskan dengan jelas. Jika Jin Cheng dan yang lainnya bersedia berkultivasi, dia tentu tidak akan keberatan, tetapi mereka tidak menyadarinya, dan dia tidak akan menjelaskannya. Duduk bersila, dia segera mulai memurnikan energi spiritual di sekitarnya. Begitu energi spiritual di sini benar-benar dimurnikan, dia akan memiliki keyakinan untuk menerobos tingkat keempat alam bela diri roh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bab 213, Alam Bela Diri Roh tingkat keempat. Dia memurnikan energi spiritual ini ke dalam tubuhnya, yang akan menjadi fondasinya. Dengan fondasi yang kuat, pengembangannya akan berjalan jauh lebih mudah di masa mendatang. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Yang Chen perlahan membuka matanya, setelah memurnikan semua energi spiritual murni di sekitarnya yang dilepaskan oleh penyebaran kultivasi He Yun Xiao. Pada saat ini, Yang Chen tersenyum dan berkata, Saudara Jin, saya minta maaf telah membuat Anda menunggu. Hanya setengah hari, tidak ada salahnya. Ngomong-ngomong, selama ini, matahari Zheng Hao mungkin menyapu bersih semua yang kita tinggalkan. Huang Qiyang pasti ingin menangis saat memasuki dunia rahasia ini lagi. Jin Cheng dan pengawalnya tertawa terbahak-bahak, menikmati ekspresi Huang Qiyang. Permusuhan mereka dengan Huang Qiyang tentu saja mendatangkan kegembiraan yang lebih besar bagi mereka seiring buruknya ekspresinya. Seperti yang diharapkan, mereka bertemu dengan Huang Qiyang dan yang lainnya, yang telah menunggu dan baru saja memasuki alam rahasia beberapa saat sebelumnya. Ekspresi Huang Qiyang saat ini sangat buruk. Melihat Jin Cheng dan yang lainnya, dia sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana berbicara. Jin Cheng, di sisi lain, sama sekali tidak keberatan dan berkata dengan nada sarkastis, Huang Qiyang, kami meninggalkan beberapa tempat untukmu, tetapi mungkin agak terpencil. Pastikan kamu mencari dengan saksama saat masuk. Dengan kata-katanya yang menggantung di udara, Jin Cheng tertawa dan pergi bersama Yang Chen. Huang Qiyang menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memasuki alam rahasia dan melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang tertinggal. Adapun Huang Qiyang, ia sudah putus asa menemukan harta karun setelah hanya 2 putaran mengelilingi alam rahasia. Namun, Wenzi dari Sekte Kaisar Ming tampaknya sudah gila dan tanpa pikir panjang mencari seluruh tempat itu 2 kali, menolak menyerah meskipun gagal pada percobaan pertamanya. Pada akhirnya, Wenzi tidak mendapatkan apapun dan melampiaskan amarahnya pada Liu Taixing. Ketika alam rahasia ini pertama kali muncul,
ada penglihatan asal guntur di langit, yang berarti ada harta karun atribut guntur di sini. Tapi sekarang aku belum melihat apapun. Harta karun itu pasti telah diambil oleh seseorang. Liu Taixing, ini semua karenamu. Tanpamu, aku tidak akan kehilangan harta karun ini. Kebenciannya sangat besar saat dia menunjuk Liu Taixing dan mengutuknya. Akan tetapi, dia lupa bahwa Liu Taixing telah menolongnya karena kebaikan. Kegagalan tidak dapat dielakkan, tetapi setidaknya Liu Taixing telah mencoba yang terbaik. Namun, dia tidak dapat melihat hal ini dan menyalahkan Liu Taixing atas kegagalannya menyenangkan saudara-saudara senior Sekte Dalam. Yang paling penting adalah Liu Taixing tidak melawan. Baik Wenzi maupun Liu Taixing tidak tahu bahwa harta karun Heavenly Thunder Origin telah jatuh ke tangan Yang Chen. Meskipun mereka tidak mengetahuinya, kebencian mereka jelas ditujukan kepada Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak mengambil hati masalah ini, karena tahu bahwa Liu Taixing dan Wenzi tidak akan berani membalas dendam padanya secara gegabah. Setelah kembali ke Liao Cheng bersama Jin Cheng, Yang Chen memutuskan untuk fokus pada kultivasi terpencil dan tidak menyibukkan diri dengan masalah lain. Merupakan suatu keharusan baginya untuk berkultivasi. Setelah memperoleh asal guntur surgawi, Yang Chen bersemangat memurnikannya. Asal guntur surgawi ini sangat penting baginya. Selama dia bisa memurnikannya ke dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan teknik tombak Yuan campuran, serangan gunturnya akan berhasil diolah. Yang Chen tahu bahwa jurus petir adalah inti sejati dari fondasi teknik tombak Yuan campuran. Dengan satu tusukan tombak, guntur akan menyambar, memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari jurus halilintar. Dengan teknik tombak yang disertai kilatan petir, bagaimana mungkin itu tidak kuat? Kuncinya adalah ukuran asal mula petir surgawi ini. Jika itu adalah bagian kecil, peningkatannya ke gaya petir tidak akan terlalu mengerikan. Karena itu adalah bagian besar yang disempurnakan oleh kultivasi inti Heiyun Xiao yang gigih, begitu menyatu ke dalam tubuhnya, kekuatan gaya petir akan meningkat ke tingkat yang mengerikan yang bahkan Yang Chen sendiri tidak dapat bayangkan. Pada saat ini, sambil memegang asal guntur surgawi, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan mulai secara bertahap memurnikannya ke dalam tubuhnya. Proses pemurniannya sungguh menyakitkan. Bagaimanapun, elemen petir adalah inti dari guntur dan kilat. Menyempurnakannya ke dalam tubuh terasa seperti disambar petir, dan sensasi ini tentu saja tidak menyenangkan. Meski begitu, Yang Chen memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Meskipun kesakitan dan wajahnya dipenuhi keringat, ia mampu menahan penderitaan itu. Kira-kira 1 hari dan 1 malam kemudian, proses pemurnian Yang Chen hampir berakhir. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan suara gemuruh guntur dan kilat, dan dia perlahan membuka matanya, menunjukkan campuran keterkejutan dan kegembiraan. Potongan besar asal guntur surgawi ini memang harta yang langka. Sekarang asal guntur surgawi telah diintegrasikan ke dalam tubuhku, aku dapat melakukan gaya petir. Dengan teknik ini, kekuatanku telah meningkat secara signifikan. Mengenai kibawaan, tidak perlu terburu-buru untuk menyempurnakannya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah menerobos ke alam bela diri roh tingkat keempat. Benar saja, dia berencana untuk menerobos ke alam bela diri roh tingkat keempat. Saat berkultivasi di ruang rahasia alam rahasia, dia menyerap semua saripati energi Heiyun Xiao yang tersebar ke dalam tubuhnya. Esensi ini secara langsung membantunya mencapai tingkat kemajuan yang sempurna, yang sepenuhnya mampu memberinya dorongan untuk naik ke alam minor. Meskipun ia baru saja memasuki alam bela diri roh tingkat ketiga belum lama ini, tingkat keempat sudah dalam jangkauannya. Jika dia tidak mencoba terobosan sekarang, ki sejati yang diperoleh dengan susah payah dari pemurnian akan berangsur-angsur hilang, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Yang Chen segera mulai duduk bersila dan bermeditasi, berkultivasi untuk menerobos ke alam bela diri roh tingkat keempat. Proses terobosan berjalan sangat lancar dan tanpa masalah yang tidak terduga. Esensi yang dilepaskan dari kultivasi penyebaran sangat berharga dan sangat membantu Yang Chen, yang, hanya setelah 3 jam, sangat gembira merasakan perubahan pada tubuhnya. Aku telah berhasil menembus alam bela diri roh tingkat keempat. Selain itu, fondasi ki sejati tubuhku sekarang dapat mendukung terobosanku ke alam bela diri roh tingkat kelima. Namun, tanpa keyakinan yang cukup, aku hanya bisa menundanya untuk saat ini. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri,
mengetahui bahwa mencoba terobosan tanpa keyakinan yang cukup akan mengguncang fondasi kultivasinya di masa depan. Saat pikirannya berpacu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum kecut. Kemudian, dia berkomunikasi dengan Rainbow dan membuka saluran spasial ke Eight Extremities Flowing River. Dalam sekejap, ular piton iblis muncul di dalam ruangan, memenuhi seluruh ruangan. Pelangi yang takut kalau-kalau suara itu terdengar, buru-buru membentuk formasi dengan beberapa putri duyung untuk menghalangi suara atau gerakan apapun dari dalam ruangan. Kakak Piton, lama tidak bertemu. Yang Chen berdiri dan berkata dengan ramah. Ular piton iblis memutar tubuhnya, menatap Yang Chen dalam-dalam sebelum mendesah pelan. Manusia, terima kasih atas segalanya kali ini. Ia tahu arti rasa terima kasih, kalau tidak He Yun Xiao tidak akan menyimpannya. Diketahui betul bahwa jika bukan karena Yang Chen, dengan kultivasi seni bela diri Sun Zhenghao, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup jika ditemukan olehnya. Tindakan Yang Chen telah menyelamatkan hidup. Bab 214, Ular Piton Cakar Emas. Selagi ular iblis berbicara, ia memutar tubuhnya dengan tidak nyaman, seolah-olah ia masih belum terbiasa berkomunikasi dengan manusia seperti ini. Tepat saat ular iblis memutar tubuhnya, Yang Chen tiba-tiba tersengat listrik. Saat berikutnya, pupil matanya mengerut hebat, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Dia bahkan lebih terkejut daripada saat pertama kali melihat saudara beruang hitam Gunung Hitam. Ini karena, di sisi tubuh ular iblis, ada cakar kecil yang hampir mustahil dilihat dengan mata telanjang. Cakar ini berwarna sama dengan tubuh ular iblis. Cakar itu muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, membuat orang merasa ngeri. Cakar kecil yang sulit dilihat inilah yang membuat Yang Chen memasang ekspresi tidak percaya saat dia menarik napas dalam-dalam. Ular iblis tampaknya tidak menyadarinya sedekat itu, dan meliriknya. Yang Chen, manusia, aku sangat berterima kasih padamu. Namun, ada perbedaan antara manusia dan monster, dan aku hanya ingin bersembunyi di suatu tempat dan menjalani hari-hariku dengan nyaman. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan manusia. Aku pergi sekarang. Betapa tidak tahu terima kasihnya dirimu, ular piton raksasa ini. Tuan mudaku membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkanmu, hampir saja berselisih dengan anggota keluarga Sun. Jika kami tidak menyembunyikanmu saat itu, apakah keluarga Sun masih menginginkan harta karun milik tuan mudaku? Rainbow berkata dengan ekspresi tidak senang. Sikap ular iblis itu juga agak canggung. Memang, secara teori, ia harus membalas budi Yang Chen. Akan tetapi, dia tidak punya apapun untuk membalasnya. Melihat postur ular iblis, Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Pelangi, tidak perlu seperti ini. Saudara Piton, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Aku bahkan dapat membantumu pergi. Namun, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Setelah mendengarkan apa yang ingin aku katakan, mungkin kamu akan memiliki lebih banyak pilihan. Apa yang ingin kau katakan padaku? Ular iblis itu bingung. Yang Chen tersenyum dan berkata, Saudara Piton, apakah Anda sering merasakan kenangan samar muncul di benak Anda saat tidur? Kenangan ini akan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, sehingga sulit dipahami. Bagaimana kau tahu? Ular iblis terkejut. Memang, ia pernah menghadapi situasi seperti itu yang membuatnya bingung. Yang Chen menyeringai dan berkata, Saudara Piton, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Apakah ras piton biasa memiliki semacam ingatan yang diwariskan? Tentu saja tidak. Sebagai binatang iblis, ular iblis masih memiliki beberapa pengetahuan dasar. Ular piton iblis merupakan binatang iblis tingkatan terendah dan tidak memiliki ingatan yang diwariskan sama sekali. Yang Chen berkata perlahan, kalau begitu, Saudara Piton, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Di mana kamu mempelajari bahasa hewan yang umum ini? Dan mengapa kamu memiliki ingatan yang sulit dipahami ini? Ular iblis itu berpikir keras dan tidak bodoh, maksudmu, aku bukan ular iblis biasa. Aku senang kau mengerti bahwa kau bukan hanya seekor ular piton iblis biasa. Tapi aku merasa sangat sedih melihatmu seperti ini sekarang. Dengan potensimu, kau dapat dengan mudah menguasai dunia. Senyum Yang Chen pahit. Bagaimana bisa ular iblis ini hanya sekedar ular iblis biasa? Lebih parahnya lagi, ia bahkan tidak tahu apa itu. Barangkali He Yun Xiao juga tidak menyadarinya.
Kalau saja Yang Chen tidak mengamati dengan saksama percakapan dengan ular iblis, dia mungkin tidak akan menyadari cakar kecil di tubuh ular iblis itu. Ada perbedaan mencolok antara memiliki cakar dan tidak memiliki cakar. Ada desas-desus bahwa ular piton dapat berubah menjadi jiao, binatang mitologi, dan kemudian menjadi naga tergantung pada apakah ia memiliki cakar di tubuhnya. Yang Chen berkata dengan tenang, seekor ular piton tanpa cakar akan tetap menjadi ular piton biasa sepanjang hidupnya. Namun, ular piton dengan cakar memiliki potensi pertumbuhan yang tak terbayangkan dibandingkan dengan ular piton iblis biasa. Ular iblis menatap cakar kecil di tubuhnya, terkejut, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Tentu saja benar. Kau bukan ular piton iblis biasa, kau adalah ular piton cakar emas. Ular piton, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Kamu punya potensi yang tak terbatas. Ular iblis sangat bingung, tapi cakar di tubuhku tidak berwarna emas. Ketika kamu mencapai alam bela diri asal dan menjadi ular piton raksasa, secara alami tubuhmu akan berubah menjadi emas, kata Yang Chen ramah. Bagaimana aku tahu kau tidak berbohong padaku? Ular iblis masih bersikap hati-hati dan gelisah. Ia masih memiliki kewaspadaan alami terhadap manusia. Ingatan warisanmu yang sulit dipahami lebih meyakinkan daripada kata-kataku, bukan? Yang Chen berkata dengan tenang, tetapi saudara piton, aku masih harus memberitahumu satu hal. Meskipun ular piton bercakar itu langka, ada banyak dalam sejarah yang tidak mencapai apapun. Jika kau benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Ikuti jalanmu, dan aku mengikuti jalanku. Kita hanya akan menjadi orang yang lewat, yang bukan masalah besar. Tanpa berpikir dua kali, ular iblis bertanya, bagaimana jika aku tidak pergi? Sederhana saja, selama kamu dengan tulus membantuku, aku, Yang Chen, akan menjamin transformasimu menjadi jiao dan kemudian menjadi naga selama aku hidup. Yang Chen menatap lurus ke arah ular piton itu, jangan meragukanku. Orang lain mungkin merasa sulit untuk melakukan ini, tetapi aku punya kemampuan. Sangat sulit bagi ular piton iblis untuk berevolusi, terutama ular piton cakar emas. Hanya Yang Chen yang tahu bahwa bentuk terakhir ular piton cakar emas adalah naga sejati primordial. Untuk melengkapi evolusi ini akan sama sulitnya dengan mencapai surga. Tetapi ini jauh lebih kuat daripada ular piton iblis biasa, yang tidak dapat berevolusi sama sekali. Siapa dia? Dia pernah menjadi alkemis terbaik. Tidak peduli seberapa sulit proses evolusinya, dia tetap percaya diri. Yang Chen masih sangat tertarik dengan ular piton cakar emas ini. Siapa yang tidak menginginkan naga sebagai pembantunya? Bagaimana aku tahu apakah yang kau katakan itu benar atau salah? Momentum ular iblis melemah drastis, dan kewaspadaannya terhadap Yang Chen tidak cukup kuat untuk menyangkal kata-kata Yang Chen. Yang Chen tidak terburu-buru, itu sebabnya aku bilang aku akan memberimu pilihan baru. Sebenarnya, jika kamu bukan ular piton bercakar, aku tidak akan berusaha menahanmu. Aku berjanji untuk melindungimu hanya karena menghormati senior He Yun Xiao. Bahkan, mengingat kau punya cakar, aku tetap tidak akan menghentikanmu. Ini masalah prinsip. Bagaimana kau memilihnya terserah padamu, saudara piton. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tetapi aku bisa menjamin bahwa tanpa bantuanku, akan sangat sulit bagimu untuk berubah menjadi jiao dan kemudian menjadi naga. Dan, saudara piton, tidakkah kau benar-benar merindukan hari-hari ketika kau bisa terbang tinggi di langit? Mendengar hal itu, si ular iblis pun tergoda. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tergoda. Mengapa ia bersembunyi dan lari saat melihat manusia? Itu karena ia tahu bahwa ia hanyalah seekor binatang iblis kecil yang biasa-biasa saja. Kekuatan alam bela diri spiritualnya yang tingkat 5 telah terkumpul selama bertahun-tahun. Tingkat kultivasi seni bela diri ini tidak ada apa-apanya di hadapan manusia yang kuat. Namun, apakah ia punya pilihan lain? Sebagai seekor ular piton iblis biasa, ia hanya bisa bersembunyi. Tetapi apakah ia benar-benar ingin bersembunyi? Perkataan Yang Chen tidak diragukan lagi memberinya pilihan baru. Ia memandang Yang Chen dan tiba-tiba merasa bahwa pria ini memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Bahkan beruang hitam gunung hitam pun dapat dengan mudah ditipu, tetapi suku putri duyung yang pintar bersedia mengikutimu. Jadi, kamu pasti memiliki potensi yang tak terbatas. Baiklah, aku akan dengan tulus membantumu mulai sekarang.
Namun, aku harap kamu akan menepati janjimu. Seperti yang kamu katakan, aku juga memiliki impian untuk terbang tinggi di langit. Ular iblis akhirnya berkata, tampak malu-malu saat memutar tubuhnya yang panjang. Bab 215, Tuan Kota Jin Ying. Besar. Yang Chen berkata dengan keras, Saudara Piton, cepat atau lambat kamu akan merasa bersyukur atas pilihan bijakmu hari ini. Aku, Yang Chen, tidak akan terlalu banyak bicara tentang klise. Di masa depan, selama aku punya makanan untuk dimakan, aku tidak akan pernah melewatkan bagianmu, Piton Cakar Emas. Baiklah, seseorang akan datang, Saudara Piton, mohon bersabarlah dan masuklah ke ruang sungai 8 ujung untuk saat ini. Ruang biji sesawi cukup nyaman, tidak terlalu buruk, gerutu Saudara Piton 2 kali tetapi tidak melawan, dan dengan cepat memasuki ruang sungai mengalir 8 ujung. Segera setelah itu, Yang Chen mendorong pintu dan melihat Jin Cheng mendekat. Melihat Yang Chen keluar, Jin Cheng berkata sambil tersenyum seperti angin musim semi, Saudara Yang Chen, waktumu tepat sekali. Aku khawatir kamu sedang bermeditasi dan tidak tahu bagaimana cara memanggilmu. Apa urusan penting Jin Cheng? Yang Chen bertanya dengan bingung. Jin Cheng terkekeh, tentu saja itu penting. Kau tahu kau telah memberikan pelayanan yang luar biasa untuk istana penguasa kota kita. Ayahku menerima harta karun itu dan sangat senang. Sekarang dia memintaku untuk memanggilmu agar dia bisa melihatmu secara langsung. Jin Cheng tentu saja gembira. Apa artinya ini? Ayahnya ingin melihat Yang Chen, yang berarti ayahnya menyetujui Yang Chen. Ia tidak akan keberatan kalau ayahnya menyetujui orang lain, tetapi kalau ayahnya menyetujui temannya, itu akan menunjukkan bahwa ia punya pandangan yang bagus terhadap bakat. Ketika Yang Chen mendengar ayah Jin Cheng ingin menemuinya, dia sedikit terkejut. Oh, paman ingin menemuiku, aku benar-benar tersanjung. Bagaimana mungkin Yang Chen menolak? Baiklah, cepat ikuti aku. Haha, 2 hari ini ayahku terus bertanya-tanya orang berbakat mana yang membunuh Huang Qiang dan berurusan dengan gengsi keluarga Sun di kota Zan. Jin Cheng memimpin jalan dengan gembira. Hanya butuh waktu untuk minum teh, keduanya tiba di sebuah aula megah dan besar. Aula besar ini dibangun dengan megah dan mengesankan, namun, Yang Chen, yang telah mengalami banyak hal dalam kehidupan sebelumnya, tidak terkejut. Sekarang, sambil membawa kedua tangannya di belakang punggungnya, ia memasuki aula dengan tenang di samping Jin Cheng. Tepat saat dia memasuki aula, Yang Chen merasakan ki yang menakjubkan datang ke arahnya. Origin Martial Realm. Yang Chen tertegun sejenak dan dengan cepat melindungi dirinya dengan trukinya, menangkis ki yang menindas. Pemilik ki yang mencengangkan itu tampak terkejut. Dia tertawa terbahak-bahak, memang, pahlawan lahir dari masa muda. Apakah ini Yang Chen, temanku, yang kau sebutkan, Cenger? Ya, benar. Jin Cheng menyeringai. Yang Chen kemudian melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pria paruh-baya mengenakan pakaian mewah duduk di tengah aula. Pria paruh-baya itu memiliki beberapa kemiripan dengan Jin Cheng dalam penampilan, dan dengan aura dan senyum yang sama mengesankannya dengan Jin Cheng, Yang Chen tidak kesulitan mengenalinya. Orang ini pasti ayah Jin Cheng, Jin Ying. Saat teringat pada tingkat kultivasi alam bela diri asal Jin Ying, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Meskipun ada beberapa master alam bela diri asal yang pernah ditemuinya di kehidupan sebelumnya, saat itu, Yang Chen tidak memiliki kultivasi seni bela diri sama sekali, jadi perspektifnya sangat berbeda dari sekarang. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Junior Yang Chen memberi salam kepada Elder Jin Ying. Tidak buruk, tidak buruk. Jin Ying mengusap dagunya, tersenyum pada Jin Cheng dan Yang Chen, sebenarnya, kalian telah menyelesaikan masalah keras kepala yang dialami putraku sejak awal, dan aku seharusnya berterima kasih padamu saat itu. Namun, kalian kembali ke alam liar yang agung, dan aku tidak punya kesempatan. Kemudian, aku mendengar bahwa kultivasi seni bela diri Helian Cheng telah ditingkatkan ke alam bela diri Yuan setengah langkah dan itu ada hubungannya denganmu. Haha, aku semakin ingin bertemu denganmu. Sayangnya, kamu dan putraku pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi alam rahasia. Pada titik ini, Helian Cheng juga berkata, Tuan Kota, saudara Yang Chen ini benar-benar seorang pria dengan bakat luar biasa, dan saya, Helian Cheng, sangat mengaguminya. Dengan mengatakan hal ini,
dia mengisyaratkan kepada Jin Ying bahwa orang-orang berbakat seperti itu harus didekati. Jika mereka melewatkan kesempatan itu, sudah terlambat untuk mencoba lagi nanti. Jin Ying melambaikan tangannya, baiklah, kamu sudah mengatakan ini berkali-kali, aku sudah mengingatnya. Bagaimana mungkin aku tidak melihat bakat dari teman muda Yang Chen? Wajah He Liancheng memerah, tidak ada yang bisa dikatakan karena tuan kota benar-benar memiliki temperamen seperti ini. Pada saat ini, Jin Ying tersenyum dan berkata, Yang Chen, akhirnya aku bisa bertemu denganmu hari ini. Seperti yang dikatakan He Liancheng dan Jin Cheng, kamu memang bakat yang langka di usia yang begitu muda. Ki sejati pelindungmu dapat menolak kiku, dan kamu tenang dan kalem di bawah auraku. Haha, kamu memang memiliki beberapa aspek yang luar biasa. Namun, mendengar kata, namun ini, hati para penjaga dan Jin Cheng menjadi tegang. Apakah ayahnya memiliki ketidakpuasan terhadap Yang Chen? Jin Cheng tidak dapat mengetahuinya. Tidak ada alasan untuk itu. Jin Ying, melihat bahwa semua orang telah salah memahami maksudnya, tertawa dan berkata, kemana pikiranmu mengembara? Aku berkata, namun, yang berarti tampaknya informasi yang kamu berikan memiliki beberapa kesalahan. Kultivasi seni bela diri teman muda Yang Chen jelas berada di tingkat keempat alam bela diri roh, tetapi kamu mengatakan itu berada di tingkat ketiga alam bela diri roh. Jika orang tua ini tidak memiliki mata yang tajam, bukankah aku akan bingung seperti kamu? Apa? Alam bela diri roh tingkat keempat. Mata Jin Cheng dan He Liancheng dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah ketika Yang Chen bertarung dengan Mo Seng Yun beberapa hari yang lalu, dia menyembunyikan kultivasi bela dirinya, dan kekuatan sejatinya bukan pada alam bela diri roh tingkat ketiga, melainkan pada alam bela diri roh tingkat keempat. Ini, Yang Chen tertawa, begitulah adanya. Beberapa hari yang lalu, setelah berkultivasi di alam rahasia, saya memperoleh pencerahan dan kembali ke kota. Saya memutuskan untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu. Tanpa diduga, keberuntungan saya begitu baik sehingga saya berhasil menembus alam bela diri roh tingkat keempat dalam sekali jalan. Itu semua hanya kebetulan, tidak perlu disebutkan. Jika kamu telah mencapai alam bela diri roh tingkat keempat di usia yang begitu muda dan merasa itu tidak layak disebut, lalu kemana perginya wajah tetua ini? Jin Cheng berkata dengan getir. Pada usianya saat ini, tingkatan apa yang dia miliki di alam bela diri roh? Meskipun dia telah dijebak dan kultivasinya dalam seni bela diri tidak meningkat selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen ketika dia seusia dengannya. Apakah anak ini benar-benar setan? Semakin Jin Ying memandang Yang Chen, semakin dia menyukainya. Berdasarkan kultivasi spirit martial realm level 4 miliknya, dia layak dipercaya. Selain itu, mengingat bakatnya, akan bodoh jika Jin Ying tidak mencoba dan memenangkan hatinya. Yang Chen, alasan utama saya memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk berterima kasih karena telah mendapatkan tempat pertama untuk kompetisi Istana Tuan Kota di alam rahasia, kata Jin Ying. Perbedaan antara tempat pertama dan kedua mungkin tampak seperti hanya 1 jam masuk ke alam rahasia, tetapi semua orang tahu bahwa jarak di antara keduanya sangat besar. Tanpamu, Istana Tuan Kota kita tidak akan memiliki panen yang melimpah. Yang Chen berkata, Penatua Jin, Anda terlalu baik. Karena Jin Cheng dan saya berteman, tidak perlu berterima kasih. Kenapa tidak? Haha, teman muda Yang Chen, tidak perlu bersikap sopan kepada pamanmu. Baiklah, keluarkan bahan surgawi dan harta karun bumi yang telah aku pilih dengan hati-hati. Jin Ying tertawa ringan. Harta karun ini memang dipilih dengan cermat. Dia bertekad untuk memenangkan hati Yang Chen, jadi bagaimana mungkin dia pelit dengan urusan Yang Chen?